Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Maka kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri orang yang berbohong. Apa kabar Anda? Hari ini semoga selalu sehat dan saya doakan semoga selalu diberikan kelancaran serta kemudahan dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya sempat membahas tentang ciri-ciri orang yang jujur. Dan untuk menyambung sekaligus melengkapi bahasan tersebut, maka kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri orang yang berbohong. Atau lebih tepatnya ciri-ciri orang yang berbohong dalam sebuah pembicaraan langsung. Langsung saja. Ciri yang pertama, bila seseorang berbohong adalah bicaranya tidak jelas, serta tidak terperinci. Lalu yang kedua, jika dia mengulanginya kembali pertanyaan yang Anda ajukan sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya selalu diulang-ulang. Lalu untuk yang ketiga, ia berbicara tanpa terputus-putus. Jadi kalau dia berbicara terus saja terputus-putus dan susunan kalimatnya tidak terpadu. Kemudian yang keempat, manakala ia bercerita tentang sesuatu peristiwa, maka ia tidak bisa memberikan dengan detail seputar peristiwa yang ia ceritakan. Lalu yang kelima adalah lawan bicara Anda ini melakukan grooming behavior. Apa itu grooming behavior? Grooming behavior ini contohnya adalah memainkan rambut atau menaruh jari di bibir. Kemudian yang keenam, yang berbohong seringkali tidak yakin pada topik yang dia ceritakan sendiri. Kemudian yang ketujuh, ketika ia berbohong, maka ia sendiri merasa ragu, merasa terganggu pada saat ada orang yang menanyakan kebenaran dari pernyataannya tersebut. Lalu untuk ciri yang kedelapan, orang yang berbohong cenderung bercerita tanpa ekspresi. Lalu untuk ciri yang kesembilan, postur tubuhnya terlihat seperti orang yang bosan, karena pada dasarnya ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Kemudian ciri yang ke-10, ia berpikir terlalu keras untuk menyampaikan secara detail ceritanya. Nah, setelah mengetahui ke-10 ciri ini, jika kemudian kita menemukan bahwa lawan bicara kita memang berbohong, lantas kita harus bagaimana? Dan ketika dalam suatu percakapan, Anda sudah berhasil mengetahui bahwa lawan bicara Anda ini berbohong, maka 4 pilihan langkah yang bisa Anda ambil. Pertama, Anda boleh memilih untuk tidak melakukan apapun. Pertimbangkanlah dulu apakah jika Anda berbuat sesuatu atas kebohongan ini akan menjadikan situasi memburuk untuk Anda atau tidak sama sekali. Jika lebih baik bagi Anda untuk diam, maka sebaiknya simpanlah pengetahuan ini untuk diri Anda sendiri saja. Paling tidak Anda sudah paham bahwa lawan bicara ini orangnya seperti apa. Kemudian untuk yang kedua, Anda juga bisa menangkis kebohongannya dengan humor atau candaan. Ini berlaku bila kebohongannya ini terkait dengan hal-hal yang sepele dan tidak terlalu penting, terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Lontarkan saja sebuah komentar guyonan bahwasanya Anda tahu bahwa dia berbohong. Ini akan membuat lawan bicara Anda mengakui kebohongannya tanpa mereka merasa takut untuk diserang. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa berpura-pura bodoh. Terutama bila situasi kebohongan ini Anda temukan dalam pembicaraan berkelompok. Pura-pura saja bahwa Anda lupa atau bingung dengan apa yang disampaikan. Kemudian lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan. Semakin banyak dipilih, Anda tanyakan, semakin banyak pula kebenaran yang bisa Anda gali. Dan si pembohong cepat atau lambat akan terselip lidahnya sendiri, tidak bisa mempertahankan kebohongannya lagi. Karena pembohong itu mudah mempertahankannya yang sulit. Atau yang keempat, boleh juga memilih menegur orang ini secara langsung, tetapi hanya dilakukan opsi keempat ini untuk situasi-situasi tertentu saja, di mana diam bukanlah pilihan terbaik. Lakukanlah pembicaraan keempat ini 4 mata dengan orang yang bersangkutan, atau bersama orang-orang lain yang terdampak oleh kebohongannya. Kurang lebihnya seperti itulah ciri-ciri orang yang berbohong, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kebohongan tersebut. Paling tidak, jadikanlah wawasan tersendiri. Siapa tahu pengetahuan semacam ini akan berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena bagaimanapun juga, tiap hari kita bergaul dengan banyak orang, dan wataknya orang-orang itu macam-macam.
Anda akan lebih mudah mengetahui mana orang yang bisa Anda percayai. Dari hal sederhana semacam ini, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.